Kemenangan Indonesia atas Arab masih menyisakan sejumlah cerita yang menarik untuk dibahas. Tentu saja, hasil 2-0 atas The Green Falcon pada akhirnya membuat kepercayaan diri pemain Indonesia meningkat. Dan itu sejatinya bagus untuk modal pertandingan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret 2025. Nah, di laga versus Arab kemarin, awalnya publik khawatir nih, apakah para pemain timnas bisa kuat menghadapi pressure yang ada, plus kesabaran melawan drama-drama pasukan khas bangsa Arab yang semuanya tahu kayak gimana. Dan sudah pasti nama Ali Al-Bulaihi adalah satu nama yang jadi sorotan. Akan tetapi, asli sumpah, back Al-Hilal yang biasanya tengil itu beneran mendadak kalem. Bahkan saat ia dalam tanda kutip ditantangin Justin Hubner, Al-Bulaihi seperti lebih menahan diri. Karena sebelum ini pun ia benar-benar gak nyangka para pemain Indonesia sama sekali gak ada takut-takutnya. Termasuk ketika ia mendapatkan sikutan mesra dari Ragnar Oratmangun di leg pertama. Yap, sebuah hal yang bahkan penonton pun gak expect, di mana Al-Bulaihi seperti kena mental di laga tersebut. Ibarat gak kayak biasanya, yang mana ia sering banget bertingkah gak jelas dan suka memprovokasi lawan. Nah, menurut kabar yang ada, setibanya di Arab, Ali Al-Bulaihi mengaku jika ia benar-benar merasa tertekan dengan atmosfer GBK yang menurutnya gak biasa. Setelah itu ia juga menyebut kalau Indonesia adalah tim yang sangat aneh karena bisa menghukum lawan di saat tak terduga. Meskipun sempat terpuruk, namun untuk saat ini, boleh dibilang publik tanah air wajib bangga karena timnas secara level beneran naik kelas. Sebab dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani emang bukan lagi level ASEAN. Yap, di round 3 ini, para pemain timnas benar-benar mendapatkan pelajaran. Kalau dalam pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Nah, yang terpenting di sini adalah mentalitas Garuda. Bahkan ketika sebelumnya, kita ini selalu jiper dan pesimis ketika cuman melawan Vietnam ataupun Thailand. Kini kita bisa sangat pede untuk melawan siapapun, walaupun secara hasil mungkin masih kurang. Paling enggak, dari sisi mental kita udah nggak minderan lagi ketika melawan tim dengan nama besar. Tentu saja hal ini dilandasi pada perkembangan timnas Indonesia itu sendiri, yang mana Coach Shin pelan-pelan sukses menjadikan tim ini sebagai tim yang sangat solid baik di dalam maupun di luar lapangan. Alhasil, secara kesatuan tim ini benar-benar utuh, terbukti di saat tekanan datang kanan-kiri. Semuanya tetap bersatu dan fokus sampai akhirnya bisa sedikit bernafas lega karena sukses menang 2-0 atas Arab di GBK. Yap, sebenarnya situasi yang dialami oleh timnas Indonesia ini kurang lebih sama ketika di awal-awal pertandingan round 2, di mana ketika itu tim Garuda benar-benar masuk dalam situasi sulit usai kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina. Namun meskipun dihujat sana-sini, pada akhirnya tim Garuda mampu keluar dari lubang jarum sampai akhirnya lolos ke round 3. Nah, berkaca dari pengalaman tersebut, mudah-mudahan semuanya bisa terulang lagi, karena sejatinya peluang itu sangatlah terbuka, mengingat masih ada 2 laga home melawan Bahrain dan juga China. Yap, harus diakui, kalau secara jadwal sebenarnya timnas Indonesia ini boleh dibilang cukup beruntung. Tinggal gimana caranya memanfaatkan itu semua karena kembali lagi, nasib kita ya di tangan kita sendiri, kan gitu. Yap, kembali ke laga versus Arab. Tentu saja nggak ada yang nyangka kalau Indonesia bisa bermain sebaik itu, entah dalam bertahan maupun menyerang. Sebab semua juga tahu, mental tim ini benar-benar lagi diuji usai dikerjai Bahrain
kalah mengejutkan dari China, dan dibantai Jepang. Tapi semua kecemasan itu pada akhirnya mampu dibuktikan dengan fighting spirit luar biasa di laga versus Arab. Meskipun tekanannya luar biasa, namun hebatnya sampai peluit panjang dibunyikan, para pemain timnas beneran fight sampai akhir. Gak ada tuh istilah lemes, loyo, ataupun males-malesan. Pokoknya selama kaki masih bisa berdiri dan berlari. Gak percaya. Lihat tuh kemarin Kelvin Verdong, yang walaupun udah terpincang-pincang masih tetap maksain fight sampai akhir. Intinya, selain game plan yang sukses dijalankan dengan baik, semangat juang tim Garuda untuk memberikan yang terbaik sangat amat layak diapresiasi. Yap, di laga tersebut kembali lagi nama Ali Al-Bulaihi jadi salah satu nama pemain Arab yang begitu diperhatikan sama fans timnas. Maklum sih, karena bek yang satu ini emang terkenal sangat tengil dan provokatif. Akan tetapi, sekali lagi mental Garuda nggak cemen. Sama seperti di leg pertama, Al-Bulaihi nggak banyak petingkah. Apalagi usai kena hantaman mesra dari Wahaji Ragnar mode gundul. Dan di GBK, Al-Bulaihi benar-benar nggak aneh-aneh. Atau emang nggak berani aneh-aneh sih? Terutama saat hadap-hadapan 1 lawan 1 sama Justin Hubner. Asli itu beneran epic banget deh. Dimana Justin tampak mirip preman beneran, sampai buat Ali Al-Bulaihi mikir 2 kali kalau mau nantangin. Sebab sebelum itu, ia udah kena mental duluan saat berulang kali berhadapan dengan Sandy Walsh. Intinya, para pemain timnas Indonesia kayak ya udah, sini, macam-macam sikat. Gitu. Nah, menurut kabar yang ada, sepulangnya di Arab, Al-Bulaihi cerita kalau atmosfer GBK beneran udah macam neraka. Panas, engap, ditambah riuh gemuruh supporter yang intimidatif. Ditambah sikap pemain Indonesia yang asli nggak ada takut-takutnya. Dan bek Al-Hilal tersebut bahkan menyebut Indonesia sebagai tim yang aneh. Dimana ketika mereka main di bawah tekanan, justru permainan terbaik mereka muncul. Padahal sebelum ini, saat mereka dijagokan menang, malah kalah. Tapi bagaimanapun, di luar pertandingan, Al-Bulaihi mengaku cukup enjoy berada di Jakarta. Karena emang sambutan publik tanah air yang sangat ramah ketika itu. Ya, panas pas pertandingan itu biasa. Yang penting setelah itu ya udah normal, balik lagi saling respect, kan gitu. Di sisi lain, menanggapi kekalahan ini, legenda timnas Arab Saudi, Fahad Al-Harifi, mengaku sangat marah karena merasa para pemain Arab Saudi terlalu meremehkan laga melawan Indonesia. Di mana Fahad menyebut para pemain Arab Saudi sama sekali tidak fokus jelang pertandingan melawan Indonesia. Pemenang Piala Asia 1988 tersebut mengklaim para pemain Saudi justru lebih sibuk main media sosial sebelum pertandingan, sampai akhirnya dikalahkan Indonesia. Kami berharap bisa meraih kemenangan hari ini, tapi sayangnya ada masalah administratif di tim nasional. Para pemain sibuk dengan Snapchat dan lupa bahwa mereka sedang menjalankan misi nasional. Hari ini, semua pemain bermain buruk, kecuali kiper Ahmed Al-Kassar. Jika bukan karena dia, kekalahan akan diputuskan lebih awal. Ucap Fahad dikutip dari Qura. Lebih lanjut, Fahad juga tidak menyangka Arab Saudi untuk pertama kalinya bisa kalah dari timnas Indonesia, di mana pencetak 24 gol bersama timnas Arab Saudi itu menganggap kampanye The Green Falcon di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah berantakan. Sebab dengan kekalahan ini, pada akhirnya membuat Arab Saudi turun ke posisi 4 klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Sedangkan Indonesia naik ke posisi 3, unggul produktivitas gol atas Arab Saudi. Kita harusnya membuat perubahan total bagi tim nasional Saudi setelah Piala Asia 2023. Kita tidak berharap kehilangan 7 poin di kandang sendiri, atau dikalahkan oleh beberapa tim untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hari ini, gengsi tim nasional Arab Saudi hancur. Tim kalah, tidak ada fokus dari para pemain. Dan kami memberi lawan kesempatan untuk memberikan awal yang ideal untuk pertandingan. Jelas, para pemain tidak mempersiapkan diri secara psikologis untuk pertandingan sebagaimana mestinya. Ucap Fahad menambahkan.
Yap, terlepas dari apapun, segala kemungkinan masih bisa terjadi, mengingat selisih peringkat antara posisi 3-6 hanya ditentukan lewat selisih gol atau head-to-head. Maka dari itu, khusus untuk Timnas Indonesia, mudah-mudahan kemenangan atas Arab bisa menjadi modal penting untuk minimal meraih 1 angka di kandang Australia, serta menang atas Bahrain di GBK kalau mereka berani datang. 4 pertandingan sisa, atau katakanlah 3, karena melawan Jepang kita calculated loss. Harus bisa dimaksimalkan, curi 1 angka dari Aussie, lalu sapu bersih 6 poin dari Bahrain serta China. Sembari berharap bisa curi 1 angka dari Jepang. Siapa tahu ya kan, karena di match terakhir, kemungkinan mereka akan menurunkan pemain pelapis walaupun ya aslinya tetap sangar sih. Pokoknya sekali lagi, di luar laga versus Jepang, kita harus bisa maksimalkan. Apa kita bisa? Ya bisa-bisa aja, wong di atas kertas pemain kita tuh banyak yang secara level udah pengalaman di Eropa. Belum lagi nanti kalau ketambahan pemain baru grade A. Harusnya secara kualitas kita bisa kok memberikan hasil terbaik, dan bahkan setelah melihat semua pertandingan, sebenarnya secara kualitas semua tim di grup ini kecuali Jepang levelnya sama. Jadi untuk apa kita minder, kan gitu. Tinggal bisa nggak kita konsisten main bagus 90 menit, baik dari sisi menyerang ataupun bertahan, kan gitu. Pokoknya semangat terus tim Garuda, dan di Desember nanti kita sambut dulu ajang paling bergengsi sejagat raya. Apalagi kalau bukan Piala AFF, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.